Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah menghadirkan kita di dalam majelis ilmu, majelis mengkaji firman Allah. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kaji Quran surat At-Tur ayat 21 sampai 28. Bahwa orang-orang di surga nanti akan dikumpulkan dengan anak cucunya, menyempurnaan kebahagiaan ahli surga itu. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in, wa ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadratil Syekh Bil Hasan al-Syadzili, wa ila hadrati Syekh Maulana Adim Bilabah Masuddaha, wa ila hadrati Syekh Maulana Adim Bilabah Muhammad Yaqub, wa ila masyayikhina wa khususan Syekh Maulana Baqi Hajat Al-Adl Ali nafa'ana al-bifidarin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kita dengarkan bacaannya. Monggo dipersilakan Bu Haja Muflihah dengan Ibu Farida Ariyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin, famanallahu alaina wa waqana azabas samum, inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah maupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari asap neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Bu Haja Muflihah, Ibu Dr. Farida Ariyati. Pemirsa dan para jamaah, kita pelajari bagaimana orang-orang yang berada di surga itu dengan siapa. Disebutkan pada ayat 21 tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina, dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wattaba'athum, dan mengikuti kepada mereka, dzurriyyatuhum, keturunan mereka. Keturunannya mengikuti iman seperti orang tuanya. Biimanin, dengan iman, alhaqna, maka kami pertemukan bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, pada keturunan mereka. Wama alatnahum, dan kami tidak mengurangi pada mereka min amalihim, dari amal mereka, min syai', dari sedikit pun, dari suatu. Kullum ri'in, setiap seseorang, bima, dengan apa yang kasabah ia telah kerjakan, rohin, terikat. Masya Allah. Allah berfirman, orang-orang beriman nanti kalau sudah meninggal dunia di surga, saya pertemukan dengan anak-anak cucunya, dengan keluarganya. Suami istri ketemu, kumpul anak-anak, kumpul cucu-cucu. Senang apa susah? Senang kumpul anak cucu di surga. Dalam tafsirannya, kalau anak cucunya ibadahnya kurang baik, tidak seperti mbah-mbahnya, oleh Allah tetap dikumpulkan supaya mbah senang, untuk menyempurnakan kebahagiaan ahli surga. Maka dipertemukan dengan keluarganya, dengan keturunannya, asal sama-sama beriman, sama-sama ibadah. Maka di sini mengandung arti petunjuk, pemahaman bahwa orang tua harus mendidik anaknya iman dan ejawantah dari iman itu. Kalau orang tuanya sholat, ya mendidik anaknya supaya sholat. Kalau orang tuanya nutup aurat, ya mendidik anaknya supaya nurut aurat. Kalau orang tuanya puasa, zakat, haji, anaknya dididik untuk itu. Kadang-kadang orang tuanya nutup aurat, anaknya enggak. Dibilang, nak kamu pakai jilbab. Alah, ibu pakai kan juga sekarang ini, dulu kan enggak. Dibantah gitu terus mati kutu. Sebenarnya tetap punya power ibu. Ibu dulu enggak pakai karena enggak tahu, nak. Kalau enggak tahu kan Allah enggak menyalahkan, enggak tahu. Tapi begitu ibu tahu kan ibu pakai. Lah sekarang sampai sudah tahu sekarang, enggak mau, kan menentang Allah namanya. Ngontel lho Bu. Ampun, iya jangan kamu ben guru, tas saiki wis baba wis.
niku nggak punya power. Ibu capopo ngoten niku. Tidak bisa mendidik anaknya masuk surga niku lho mau dadi ibu sih. Mestinya di ibu niku menjaga anaknya supaya masuk surga bersama-sama. Ibu niku meskipun kelemek, lemah lembut, tapi nek dikarep kuat napa mboten? Kuat. Kelemek aneh enggak sholat, waduh bun rokok kok. Nak sholat nak. Kenceng kok anak harus sholat niku ibu to nggih. Aku anak pun bun rokok babat asal gak gelem babah. Masa enten ngoten. Wis babat rokok terus dhewe enggak ada. Ibu pasti berusaha, orang berusaha bagaimana anaknya supaya mendapatkan bahagia. Kalau ibunya melakukan sesuatu pasti anaknya diajak. Kalau enggak diajak, anaknya lalu tidak beriman kayak ibunya, kayak bapaknya. Nyanyi sayonara niku, nggih ndak ketemu. Satu di neraka, satu di surga. Enggak ketemu. Minta ditolong ya, help. Minta tolong ya enggak bisa karena rumahnya lain. Bisa lihat tapi enggak bisa berbuat sesuatu. Masya Allah. Itu kalau anak dengan tidak dididik untuk iman seperti kita nanti dipertemukan dan tidak dikurangi sedikit pun pahala amal kita. Manusia itu nanti di akhirat terikat dengan amalnya. Itu tadi kalau amalnya baik ya ketemu semua seneng. Alamat jelek ya apa? Berarti apa bisa ya ketemu di neraka? Iki padha sambate nggih gak ngefek. Nggih. Niki tengene swarga sing bahagia niku masyaallah. Seorang beriman maka anak cucunya supaya dididik menjadi orang yang beriman. Wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yashtahun. Wa amdadnahum dan kami beri anugerah mereka bifaqihatin dengan buah-buahan, walahmin dan daging, mimma dari apa yang yashtahun mereka ingini. Di surga itu bahagia bagaimana enggak, lebih indah, enggak bisa dibayangkan dengan istana yang seindah pun di dunia, saking indahnya. Dilengkapi lagi dengan ya Allah buah-buahan apapun yang nikmat yang lezat dihidangkan untuk ahli surga. Kemudian kalau makan biasanya daging suka atau daging kalau alot enggak suka ya. Tapi kalau dagingnya dipresto nyes-nyes gitu ya. Maka Allah memberi gambaran kebahagiaannya itu dengan diberi limpahan buah-buahan dan daging. Itu sebagai simbol bahwa manusia di dunia itu kalau makan seneng buah-buahan, seneng daging. Kalau nggak suka daging gimana? Gitu kayak daging sing suka. Dicacah. Karena yang disodorkan adalah semua macam daging yang disuka, ya setahun. Ada yang sukanya daging puyuh, daging burung dara, daging kambing, daging sapi, daging unta. Daging ada yang itu sebagai gambaran betapa sempurnanya bahagianya ahli surga itu, masya Allah. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim. Yatanaza'una niku saling napa? Saling ngambil, saling dulu-duluan, saling berebut. Berebutnya mboten royan wonten saling ngambil, saling karena seneng ngambil itu orang banyak maka disebut yatanaza'una. Saling mengambil, saling berebut apa? Fiha di surga itu kaksan. Kaksan itu cangkir yang kayak piala itu loh. Enten napa jenenge? Enten sikile nggih. Nah, itu yang indah. Buat nggak cengkir penjenengan. Kasan itu cangkir tapi yang indah itu di surga yang terindah, masya Allah. Isinya lalawun, sesuatu yang tidak menimbulkan santai-santai, menimbulkan lale, menimbulkan perdebatan. Wala ta'zim dan tidak menimbulkan dosa. Isi cangkir yang menimbulkan perdebatan dan dosa niku napa? Isinya minuman keras. Kalau diminum jadi gampang tekar, kalau diminum jadi gampang dosa. Bukan, enggak ada itu di surga. Minum-minuman yang menjadikan semakin bahagia, sempurna bahagianya, masya Allah. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
Wayatufu dan berkeliling mengitari. Alaihim atas mereka ghilmanun anak-anak muda, anak-anak kecil. Lahum bagi mereka, berarti di sekeliling mereka. Ka'annahum seakan-akan mereka lu'lu'un permata, maknun yang tersimpan. Bisa pengen bayangkan seperti permata yang tersimpan, berarti indah semuanya di surga itu. Anak-anak kecil, anak-anak muda itu tampak seperti permata. Padahal kan bukan permata, menunjukkan betapa indahnya semua makhluk di surga itu. Sampai-sampai anak, ngapain lah nopo anak-anak ngumu terimaun, ternyata melayani. Palanya butuh nopo panjenengan, buah nopo sing kersakno, dioncekno tah mboten ngoten. Daging yang mana saya ambilkan ya. Jadi ngiter iku melayani. Masya Allah pengen dilayani makhluk surga yang seperti permata. Seperti permata, saking indahnya ya Allah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ahli surga ini hidup depan, omong-omongan, saling bertanya. Saman biyen duwe kanca jenenge Aminah biyen kok endi kok gak ketemu. Oh nambir kono kok tak celukno. Omong-omongan. Ya tasal sering bertanya. Ngene kanca sampean sing ngene SMK biyen niku lho iku melok mlebu swarga tah gak? Mbuh gak tumon iki gak bae. Saling bertanya. Bertanya terus adik ngundi ono adik cek kono. Dadi saling bertanya, menunjukkan betapa bahagianya santai ngoten lho nggih. Mboten sudah nggak ada pekerjaan apa-apa, sudah nggak disuruh sholat, nggak disuruh puasa, nggak disuruh haji, nggak dilarang rasan-rasan, nggak. Kenapa? Sudah nggak ada yang rasan-rasan. Yang rasan-rasan tidak di surga. Ayo wahai yang rasan-rasan. Jadi di surga nggak ada orang rasan-rasan, makanya tidak dilarang rasan-rasan karena nggak ada perbuatan tengkar, rasan-rasan, saling bully, saling fitnah pun buat nenten, masya Allah. Itu nggak buat surga. Orangnya baik-baik semua, omong-omongan, saling tanya, bahagia gitu, masya Allah. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami kunna kami ada qablu sebelumnya dulu sebelumnya fi ahlina dalam keluarga kami musyfiqin orang-orang yang takut berrokok piye yo awake gak kuat piye ya Allah dosane akeh gak sepuro piye itu lho takut amale akeh kok nanti ditampa piye salat nglamunan kadang itu 4 apa 5 patok 3 apa 4 nuru bingung ya nglamun ditampa apa gak yo salatku niku musyfiqin khawatir, ketakutan. Orang yang ketakutan seperti itu waktu hidup, apa yang dilakukan? Memperbaiki ibadah, sholat upaya tidak ngelamun. Jadi kalau ngelamun segera ya Allah bimbinglah saya ya Allah. Kalau sholat akhiran minta ampun ya Allah, saya nurutin nafsu, tolonglah saya untuk rajin ya Allah. Itu orang yang musyfiqun, orang-orang yang takut nanti kalau tidak bisa masuk surga. Mboten orang yang aman-aman saja, gak sholat terus gak apa-apa, remahin rokok agak gak sholat, gak kutok. Itu kan gak merasa takut namanya, enggak. Gak zakat gak apa-apa, nyambut kayak kude, takkan zakat atau kenaan. Gak takut sama sekali. Ini bukan musyrikun, bukan orang yang selalu memperbaiki ibadah untuk masuk surga, mboten. Orang yang merasa aman dari siksa, gak wedi blas niku mbek siksa. Kalau kita gak merasa aman, napa takut nanti kalau disiksa lalu memperbaiki ibadah kepada Allah niku pelajaran dari musyfiqun tadi qablu fi ahlina musyfiqun kami dulu di keluarga kami di dunia dulu takut jangan-jangan cek kurung bener salate cek kurung bener posone tadi terus belajar jadi guru untuk memperbaiki ibadah ngabarkan Allah orang di surga itu bahagia santai cerita masa lalu nostalgia di sana tapi nostalgia yang baik-baik, masya Allah. Bahagia diilustrasikan penyempurnaan atau kesempurnaan bahagianya itu dari sisi apa? Makanan, tempat, teman, hubungan sosialnya, ya kan? Berhadapan-hadapan, saling tanya, komunikasi, cerita dulu kami ketakutan untuk di dunia khawatir tidak diampuni dan seterusnya. Masya Allah santai. Sebelum dilanjut ada yang bertanya? Monggo silakan Bu Hayati. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tanya Bu Nyai menawi keponakan juga angkat ngoten nika terus nggih kula sing ngomong ngantos cucu napa ngoten nika napa saged ta Bu Nyai ngumpul umpamine ngoten nggih kathah nggih. Nggih. Terus ngeten niku menawi disanjangi cucu kula ngoten nika alah nggih dugi pondok sampun dugi tenggriya niku kok malih berubah sanget wayahe salat niku ngeten sampeyan niku gak ro pondok Bu aku sing wis ro pondok aku sembayang gak kodok-kodok terus oleh jare ngoten Bu Nyai sampai kula niki nangis Bu Nyai terus pun tingkatan kok Bu Nyai mangke kula dosa terus napa dos pundi sanjange kok mboten purun sanjange niku salat sakarepku tak kodok iso sampean gak ngerti ngeten Bu Nyai nggih jalur larene jalur mboten kados rahmah ngoten mboten Nggih sampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai matur nuwun nggih keturunan niku yang ada hubungan nasab. Nasab itu ada dua, nomor satu karena hubungan darah, nomor dua karena hubungan perkawinan. Okay. Hubungan darah niku ayah ibu kakek nenek sampai atas. Terus napa? Anak cucu cicit, terus saudara, itu hubungan darah. Ponaan masih ada hubungan darah, anak tiri nggak ada hubungan darah. Okay. Hanya saja muhrim dengan ibunya atau bapaknya. Okay. Keponakan itu hubungan darahnya dengan kan anaknya saudara, nggih. Lah kalau dengan mbahnya kan berarti kumpul semua, nggih. Jadi keponakan mungkin kumpul. Anak tiri ya dengan orang tuanya sendiri, nanti kumpulnya. Dengan garis keturunannya, garis darah keturunannya orang tuanya. Kalau anak angkat bukan nasab, nggih. Dadi mangke anak angkat nih kumpul kalih keluargane anak angkat dhewe, ngoten. Kemudian anak sudah mondok lalu sembrono sholat qadha gak apa-apa niku salah paham mungkin didongakno mawon. Orang itu kadang-kadang hidupnya dalam proses, tidak langsung jadi baik, mondok langsung apik belum tentu. Masih dalam proses. Enten proses nakale, enten proses penentangane. Orang tua bagaimana? Orang tua ndongakno sing nemen, sadar niku lho hambane Gusti Allah. Dadi ngonten niku sing nakdirno Gusti Allah. Kenapa dibikin gitu? Nggih wong tuane cek nemen ndongaknone. Nggih ta? Anak nuwak kan jane anake membahagiakan orang tuanya. Akhirnya wong tuane sholat tahajud gara-gara anaknya nakal. Akhirnya orang tuanya poso. Kalau enggak nakal, gak poso, gak tahajud itu. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia, enggak ada yang tidak ada gunanya. Jadi anak nakal seperti itu niku gawenane Gusti Allah, mboten salah. Saniki sing salah areke didongakno mawon. Mboten salah Gusti Allah. Arek gawe ngono areke gak salah Gusti Allah salah, mboten wonten. Allah enggak salah. Nggih. Allah jangan seperti itu, kebaikan untuk semuanya, kebaikan untuk wong tuane ndongakno anaknya. Dalam sebuah hadis seperti ini. Kalau Allah akan melaksanakan takdirnya, maka manusia itu dibikin kesadarannya hilang, dibikin lupa, dibikin terlena, lalu dia melakukan dosa, setelah itu dia nyesel, tobat dekat dengan Allah. Coba. Jadi wong nglakoni dosa niku asline selain dia sendiri sengaja, Gusti Allah gawe ngonten. Kersane napa? Engko cek tobat. Nek tahu dosa terus ngerasa nyesel tobat, kan selanjutnya baik terus. Udah nyesel nggak akan ngulangi, maka nggak akan ngulangi terus. Ngoten masyaallah. Dalam hadisnya itu idza aradal yang fadza qadrahu salaba uqulahum ngoten. Kalau Allah itu akan melaksanakan takdirnya, maka dibikin hilang akalnya, lalu dia melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum atau syariat, lalu dia sadar, dia nyesel, tobat, baik seterusnya. Ngonten ternyata. Jadi kita enggak boleh menjustis, memutuskan hari elek soalnya gak sholat. Belum tentu, hidup itu proses. Menjadi jelek atau baik di akhir hayatnya. Iku ben gak sholat saiki rajin lah, rajin toh.
Dulu waktu enggak sholat, enggak boleh diolok. Kenapa? Man ayyar akhahu bidzambin falam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa mencela dosa saudaranya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu. Ayo, gedeng nyanding toh, nulari toh. Makanya tidak boleh mencela perbuatan orang, dosa orang. Nanti awake dhewe nglakoni. Itu urusan dia. Tapi kalau anak putu nggih didongakno dituturi bendina niku jenenge usaha lahir dan batin. Usaha lahirnya dituturi, diomongi, dinasehati. Usaha batinnya didongakno, diposo dina lahire, disolat tahajud, hajat macam-macam. Insya Allah itu lalu napa hikmahnya ada baik. Ngoten nggih. Niku kemudian satu pertanyaan niku mawon nggih. Nggih. Selanjutnya ada yang tanya, monggo disilakan Bu. Saya pengen tanya. Nggih monggo Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dilanjut. Pertanyaan saya Bu Nyai, yang tadi dikaitkan bahwa anak cucu yang disebutkan jelas anak cucu. Bagaimana dengan suami atau istri yang bagaimana yang ketemu? Kalau apalagi terus kalau bercerai, kemudian kalau menikah lagi, itu istri yang mana atau suami yang mana? Kemudian teman atau tetangga semajelis sempat ada cerita, mungkin kalau saya sering mengatakan, nek aku nang surga gak ono yo, aku celuen. Nah itu apakah juga seperti itu Bu Nyai? Ini sering kita setengahnya guyon ya Bu Mahmud ya. Jadi kalau misalnya kita seperti itu semajelis, apakah juga nanti akan ketemu? Karena mau nggak mau apa tadi suka gibah itu masih saja Bu Nyai. Katakan persentasenya kok berkurangnya sedikit-sedikit, tidak bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya tadi anak atau keturunan yang dituturi Bu Nyai, apakah memungkinkan kalau misalnya kami pasrah bahwa itu anak kami misalnya, tapi itu bukan anak, bukan milik kami. Seperti itu Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana cerai, bagaimana lagi. Suami istri itu hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ahli surga itu dengan pasangannya, berarti dengan suami atau istri itu asal sama-sama ibadahnya. Fi zilalin di bawah tempat teduh ala araiki di atas permadani yang tebal indah, muttaqiun layeh-layeh. Berarti suami istri itu kalau sama ibadahnya nanti di surga nggih bareng bersama anak cucunya, jadi bagiannya sempurna. Kalau sudah cerai sudah tidak ada hubungan apa-apa, sudah tidak ada hubungan apa. Kalau nikah lagi bagaimana? Nikah lagi jadi pernah nikah itu 5 kali. Kalau nikah 5 kali yang jadi ya yang akhir kalau cerai. Tapi sekarang kalau di madu, madunya 4 mangkel nggih. Madunya 4 yang siapa nanti kalau di surga tetap madu 4 lah ya mangkel tok di surga kita seneng. Nggih, wong penyanyi kok gelem madu. Kalau ada lebih dari 1, maka Nabi bersabda bersama dengan 1 saja yang paling ada dekat di hatinya. Sing paling gemati, sing paling digateni 1 saja. Karena kalau ada madu nanti terus enggak jadi bahagia, padahal surga itu tempat bahagia. Kemudian teman, ada sebuah hadis memang, teman ibadah gitu bareng gitu pesen nanti kalau di surga enggak ketemu saya, coba saya dicari ya ngonten. Nah itu saksi sebagai bahwa manusia itu syuhada 'alan nas, apa? Saksi bagi sesamanya. Kalau temannya baik kita jadi saksi. Matur Gusti Allah, teman niku si fulan niku sing biasa ngaji kali kula kok mboten wonten. Oh ya pinggir kono wisan ngonten niku. Jadi kita menjadi saksi. Dan itu adalah suatu hal yang pasti ada sebagai saksi karena memang kita jadi saksi yang lain. Kemudian yang terakhir tadi, anak-anak kita itu anak kita nggih, jangankan anak kita, orang lain kalau masuk neraka itu kita usaha ojo salaton nek gak neraka ojo gak gitu kan, apalagi anak, apalagi keturunan. Jadi tetap kita wajib memberikan dakwah
Mau itu hasanah, dituturi anak cucu supaya baik. Kalau sudah notok tetap gak baik, baru pas Allah ini kok hamba panjenengan ya Allah, kula tetep panjenengan, tetep ndonga. Bukanlah hatinya. Diwacana Fatihah nasa nyuntul pan hidayah ya Allah, tidak boleh berhenti untuk menghindarkan keturunan dari neraka. Jadi tetap berusaha. Kalau nggak bisa, nggak mempan kita, Allah yang bisa membalik hati. Kita pasrah pada Allah. Pasrahnya bukan ngejarno, tapi pasrahnya mohon kepada Allah untuk dia dibalik hatinya jadi anak yang baik. Gitu. Kita lanjutkan, masya Allah. Orang-orang di surga ternyata hatinya ada khawatir, takut, nggak diampuni dosanya, nggak diterima amalnya. Itu namanya tawadhu, tawadhu di hadapan Allah. Apa pembicaraan tadi kelanjutan dari orang-orang yang berhadapan-hadapan saling tanya, saling takut tadi? Lanjutnya adalah famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanna, maka memberi Allah alaina atas kami. Ternyata ya Allah, ternyata kita diberi surga oleh Allah ya, ngomong-ngomong itu loh. Wa waqana, dan Allah memelihara kami, menjaga kami adzabas samum, dari siksa neraka yang menyakitkan. Ya Allah, Allah menjaga kita dari neraka. Itu ngomong-ngomongan sambil bersyukur, sambil bercengkerama, menyatakan betapa bahagianya mereka berada di surga. Inna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Inna, sesungguhnya kami, min qablu, dari sebelumnya, nad'uhu, kami memohon, kami berdoa, kami menyeru kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa di al-barru, yang maha pemberi kebaikan, ar-rahim, maha kasih sayang di akhirat. Ketika dia merasa takut, lalu dia mohon kepada Allah, dia berdoa, dia beribadah. Itulah tindakan orang-orang ketika di dunia tawadhu kepada Allah. Jangan-jangan gak diterima ibadah saya, ya Allah terimalah ya Allah. Jadi mendekat dengan Allah dia. Orang ibadah itu terus mohon kepada Allah supaya diterima. Enggak gini, sholat wis akeh, poso wis akeh, zakat mesti mlebu surga aku. Itu justru maka mungkin gak masuk surga. Wong sholat yang lamunan, zakate pamer, njaluk syuting barang. Dia ada perang banyak, difoto serah terima zakat misalnya, terus viral disentai orang. Masya Allah, mungkin juga kalau orang-orang yang merasa takut tawadhu kepada Allah, maka dia lalu menunaikan ibadahnya, oleh Allah diberikan pertolongan untuk menjadi baik. Tapi orang yang sudah banyak masuk surga, wong-wong gurun tentu gak tahu sholat lah, sombong. Justru itu menjadikan hapus pahalanya karena tidak tawadhu, karena kesombongannya. Sebelum dilanjut ada yang tanya, monggo Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nangis dulu Bu Nangis. Ini tadi meneruskan pertanyaan Bu Nuri. Saya nanti dipanggil ya oleh aku gano di surga. Itu saya tanyakan kepada teman-teman saya ngaji. Ini lu punya, saya takut dipanggilnya itu nanti apakah itu karena takdir Allah, karena atau level ibadah kita. Misalnya kayak saya levelnya kesekian di bawah. Apakah itu nanti yang level yang atas itu yang dipanggil, atau memang karena kasih sayang Allah, rahmati Allah, jadi enggak ditentukan dengan level kita. Matur nuwun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Eti benar-benar menghayati ayat ini tadi, Masya Allah. Yang dipanggil Allah adalah semua orang yang beramal baik, ya. Dipanggil semua yang beramal. Dipanggilnya itu yang atas saja, apa yang bawah. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hariku panggil semua manusia. Bi imamihim, dengan pemimpinnya. Ini perlunya panutan pemimpinnya, penyanderek sinten. Nanti yang mimpin penyerah di belakangnya. Kintil. Pengintilan. Itu kejadian dipanggil semua, bukan yang amal ibadah atas tok. Sing salate gak khusuk, salat gak khusuk itu termasuk dipanggil. Kenapa?
Karena sholat itu menghantarkan kita dapat rahmati Gusti Allah meskipun gak khusyuk. Kepengin sholat yang ngelamun kesana kemari bolak balik kita lu apa-apa rokaate. Padahal sudah berusaha khusyuk. Pokoknya sholat berusaha mendekat pada Allah, sah syariate, wudunya sah, sholatnya sah, ya nanti dipanggil di surga. Lah kalau wudunya enggak sah, yang saya sering ceritakan sikute sik garing, lah itu kakil kan masih najis apa niku, kemirene sik ono najise, lah itu bisa enggak diterima, bisa enggak sah, makanya harus diilmoni. Makanya amal tanpa ilmu mardudatun tertolak. Dipanggil semua Bu Eti, insyaallah pengen dipanggil nanti nggih. Panggil nggih. Panggil wong masih zikir sing dhisik dhewe. Pokoknya yang penting ibadah yang sungguh-sungguh nanti semua dipanggil. Ketika dipanggil itu tidak geruduk-geruduk. Geruduk-geruduk kalau sudah ashabul yamin, ashabus shimal, sudah ngumpul ahli surga, maka masuknya dengan pimpinannya. Tapi ketika hisab, jitumuna furoda, kalian kuhadirkan kepadaku, kata Allah, satu-satu. Suami istri nggak bisa saling bantu, orang tua anak nggak bisa saling bantu. Furoda, sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Maka ibadah jangan tergantung orang lain. Aku no sholat, nih ono sing ngejak sholat nggak bisa, neraka itu. Aku sholat imamnya enggak, jadi harus tadi sendiri. Makanya nggak ada istilah swarga nunut kok katut niku mboten nenten. Niku masalah donya. Swarga nunut wong biasa desa melarat dirabi bupati. Jadi ibu bupati niku swarga nunut. Tapi nek masuk surga nunut bojone mboten saged. Neraka moh dhewe, swarga ndolek dhewe. Furoda ditandakan satu-satu. Nggih. Orang kaya raya duwe bojo napa nek tukang becak neraka katut. Niku masalah donya, soro. Niku masalah, tapi masalah akhirat mboten saged, enggak ada swarga, neraka katut enggak ada. Karena masalahnya masalah didatangkan pada Allah satu-satu. Suami enggak bisa saling bantu istri dan sebaliknya, anak dengan orang tua juga begitu. Maka sekarang kita semua masing-masing mentobati dosanya sendiri, meningkatkan ibadahnya masing-masing dengan ilmu. Jangan ibadah tanpa ilmu, enggak sah, nanti enggak diterima oleh Allah. Ngoten nggih. Masya Allah, ternyata napa jenenge romantika di surga seperti Masya Allah. Siapa yang di surga? Di surga adalah berkumpul dengan keluarga, suami istri, anak cucu, bapak, ke atas ya bapak, kakek, buyut, canggah ya. Kumpul semuanya Masya Allah. Asal sama-sama iman. Maka jika tidak iman, nggih pisah, satu di surga, satu di neraka, dan tidak bisa dikumpulkan. Makanya usahanya ini adalah anak cucu saudara keluarga dididik semua iman yang kuat kepada Allah. Itu dijamin oleh Allah nanti bareng di surga. Makanya jangan sampai orang tua diam dengan dosanya anak. Gak apa-apa, gak jilbaban si anjan jare enom kok. Ndak bisa. Iya kalau nggak mati enom. Iya. Mati waduh panjang ketun dhewean oke sampe suara kok wong gak salat tak jarno nak bilang dari jabang belan itu. Jangan sampai membiarkan anak melakukan kegiatan yang menghantarkan masuk neraka. Harus kalau enggak mau bisa Allah yang membalik, minta tolong Allah tadi hitungin donga Fatihah 41 tiap hari nasta'in. Masya Allah. Kemudian di surga dijamin apa yang kita suka dihadirkan. Suka makanan, suka pergaulan, suka pemandangan ya seperti apa tadi, seperti permata yang tersimpan, Masya Allah. Lalu diceritakan bagaimana kondisi ahli surga dulunya. Ternyata kondisinya adalah selalu nopo jenis antisipasi hatinya khawatir nggak bisa masuk surga. Maka terus berupaya, khawatir nopo ibadahnya nggak diterima, khawatir dosanya nggak diampuni, khawatir nggak bisa masuk surga, khawatir hartanya masih ada yang haram, khawatir itu menunjukkan apa? Tawaduk kepada Allah, menunjukkan nggak sombong, menunjukkan dia butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan Allah, Masya Allah.
Kemudian ternyata masuk surga itu para pemirsa, para ibu, itu adalah pemberian Allah. Apa bukan karena ibadah kita? Ibadah kita menghantarkan dapat rahmat. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu yang menjadikan kita masuk surga. Kalau ibadah kita menjadikan masuk surga, ibadah kita masih jauh dari benar. Ngene mboten? Sing ngelamunan, posone ngelamun, posone rasa-rasanan habis pahalanya. Salatnya ngelamunan habis pahalanya. Haji ini pamer habis pahalanya. Napa malih? Zakate cek kurang, maka masih ada dosanya. Sedekah ini pamer. Jadi amal kita itu tidak bisa kita harapkan untuk memasukkan kita ke surga. Yang bisa kita harapkan adalah rahmat Allah. Nyun rahmat Allah. Kita sholat ngelakoni perintah Gusti Allah, gitu ya. Khusyuk gak khusyuk takon di perintah itu mendapatkan menghantar dapatkan rahmat Allah. Nabi pernah ditanya, orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya tapi karena rahmat Allah. Nabi nggih ngonten, aku ya ngono. Bukan karena ibadahku, aku belum tahu diterima apa enggak, tapi karena rahmat Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata la'allakum turhamun. Sholatlah, zakatlah supaya dapat rahmat. Nah, saat ini sholat jangan ditinggal. Tinggal sholat enggak dapat rahmat, masuk neraka. Sholat khusyuk enggak khusyuk, lakukan terus, nanti mendapatkan rahmat. Nggih. Innamal mu'minu ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara, maka damai dengan saudaramu supaya kamu diberi rahmat. Baik dengan sama mukmin itu mendapatkan rahmat, bisa masuk surga pasti karena ibadahnya juga saling membantu, saling baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang mendapatkan rahmatnya sehingga bisa bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga bersama keluarga dan keturunannya. Amin.